Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah 5 aksi pencuri jenazah Nabi Muhammad SAW yang terekam sejarah. Kisah aksi gila pencuri jenazah Nabi Muhammad SAW. Dahulu kala banyak sekali orang-orang yang ingin mencuri jasad mulia Rasulullah SAW. Aksi ini banyak dilakukan oleh orang-orang zalim dan kafir dengan berbagai macam tujuan dan kepentingannya. Makam Nabi Muhammad sendiri dahulu dimakamkan di kamar Siti Aisyah yang sekarang masuk dalam komplek Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Kepergian sang Nabi sangat menorehkan kesedihan bagi seluruh umat Islam. Beliau adalah sosok utusan Allah yang sangat dicintai para umatnya. Namun di samping itu banyak orang-orang kafir dan zalim yang sangat benci kepadanya. Tidak heran mereka banyak melakukan aksi-aksi konyol guna menyelemahkan kekuatan Islam dan orang-orang beriman. Salah satu aksi gila yang pernah tercatat dalam sejarah Islam adalah ketika beberapa aksi pencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Bermacam cara mereka lakukan untuk menggali, membongkar, dan memindahkan jasad mulia Nabi Muhammad SAW. Aksi ini jelas tidak beradab dan bisa menimbulkan murka Allah dan umat Islam sedunia. Berikut kisah beberapa aksi pencuri jasad Nabi Muhammad SAW dalam sejarah umat Islam. Nomor 1. Kisah pencuri jasad Nabi Muhammad SAW yang pertama kali terjadi di masa Raja Al-Hakim bi'Amrillah. Dahulu Al-Hakim dikenal seorang raja dari Daulah Fatimiyah yang muslim namun zalim dan suka menyimpang dari ajaran Allah yang lurus. Kezalimannya sampai membuat masyarakat Mesir sulit untuk tidur nyenyak dan tenang. Ketika masa pemerintahan Al-Hakim, ada seorang zindik yang menghasut sang raja untuk mencuri jenazah Rasulullah SAW. Tujuannya yaitu apabila jasad Rasul dipindahkan ke Mesir, tentu bisa menarik perhatian orang-orang ke Mesir dan menggantikan kota Madinah. Namun aksi gila Al-Hakim tentu tidak Allah biarkan seenaknya saja. Sangat mudah bagi Allah untuk menggagalkan aksi-aksi jahat yang hendak menimpa Rasulullah. Atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengirimkan hembusan angin kencang di kota Madinah. Peristiwa inilah yang akhirnya terjadi penghalang dari aksi jahat para kawanan pencuri yang hendak mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Kisah ini sebagaimana dikisahkan dalam buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif yang ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Aksi kedua. Kemudian aksi kedua pencurian jasad Nabi Muhammad SAW masih terjadi di masa Al-Hakim bi'Amrillah. Meski sudah pernah gagal hendak mencuri jasad Nabi, tapi tidak membuatnya putus asa. Ia lantas melakukan upaya pencuri jasad Nabi lagi. Al-Hakim lantas mengirim seorang utusan dari prajurit untuk pergi ke Madinah. Prajurit itu lantas tinggal di sekitar area Masjid Nabawi. Si prajurit lalu membuat terowongan dengan menggali tanah sebagai akses jalan pencuri menuju makam Nabi. Namun lagi-lagi Allah menggagalkan aksi buruk pencuri itu. Masyarakat Madinah waktu itu mendengar sebuah seruan, "Kubur Nabi kalian hendak digali." Masyarakat Madinah lalu melacak maksud seruan itu. Akhirnya mereka berhasil memergoki prajurit utusan Al-Hakim yang sedang menggali tanah untuk membuat terowongan akses masuk makam Nabi. Kemudian kejadian itu, masyarakat Madinah lantas menangkap si prajurit dan kemudian dikenakan hukuman mati. Aksi pencurian ketiga juga tercatat dalam kitab Fusul min Tarikhi Madinah Al-Munawwarah karya Ali Hafiz. Dikisahkan dahulu ketika keadaan umat Islam sedang lemah, para penguasa dan pembesar Eropa berencana melakukan aksi pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Mereka lalu mengutus 2 orang untuk melakukan pencurian jasad Nabi di bulan haji. Kemudian 2 utusan itu menyamar sebagai jemaah haji asal Andalusia. Saat musim haji tiba, mereka tinggal di penginapan yang tak jauh dari makam Nabi.
Mereka lantas menggali lubang untuk akses masuk pencuri jasad Nabi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menggagalkan aksi itu melalui perantara Sultan penguasa Mesir dan Suriah yang bernama Nuruddin Mahmud bin Zanki. Di suatu malam, sang sultan pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Sang Rasul berkata sembari menunjuk ke arah dua orang bermuka Eropa, "Wahai Mahmud, tolonglah diriku dari dua orang ini." Kemudian terkejutlah sang sultan hingga terbangun dari tidurnya. Mimpi ini bahkan sempat terjadi hingga sebanyak 3 kali berturut-turut. Keesokan harinya sang sultan mengumpulkan para hakim, lalu diberikanlah masukan agar sultan pergi menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, sang sultan lantas mengumpulkan orang-orang lalu membagikan hadiah sedekah kepada mereka sembari mengamati wajah. Namun sang sultan tak melihat wajah dua orang yang ada dalam mimpinya. Sang sultan lantas mempertanyakan siapakah orang yang belum mendapatkan sedekah. Dan ternyata didapati dua orang yang nampak soleh, kaya, dan juga rajin sedekah, sehingga mereka merasa cukup dan tidak berkenan menerima sedekah dari orang lain. Kemudian dipanggillah dua orang itu untuk menghadap sang sultan untuk mewawancarainya. Ternyata wajah dua orang itu mirip seperti yang ada di mimpi. Namun kedua orang itu mengaku jamaah haji yang berasal dari Maroko. Sang sultan merasa belum begitu percaya dengan omongan orang-orang itu. Sang sultan kemudian menanyakan lokasi tempat tinggal mereka saat ini. Sultan lantas bergegas menuju rumah itu untuk melakukan penyelidikan. Dan ternyata didapatilah sebuah galian terowongan di rumah itu yang mengarah ke makam Nabi. Akhirnya Sultan Nuruddin Mahmud Zanki menangkap kedua orang itu lalu membunuh mereka. Atas kejadiannya, banyak tragedi-tragedi dan aksi menyimpang. Sang sultan lantas memerintahkan untuk membangun tembok di sekitar makam Nabi. Tembok itu terbuat dari timah yang tebal. Kemudian dari pembangunan tembok ini adalah untuk melindungi makam Nabi Muhammad dari kejahatan orang-orang yang hendak kembali mencuri jenazah Nabi Muhammad SAW, dan supaya tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan aksi biadab itu terhadap makam mulia Nabi Muhammad. Aksi keempat, pencurian jasad Nabi pernah dilakukan oleh para perampok Nasrani. Mereka melakukan aksi perampok terhadap para kafilah jamaah haji dan bermaksud juga untuk menggali makam Rasulullah SAW. Mereka lantas menyeberangi laut menuju kota Madinah. Namun atas pertolongan Allah, aksi perampok itu dapat digagalkan. Kemudian aksi pencurian kelima pernah hendak dilakukan oleh 40 pria, di mana awalnya mereka semua berniat untuk membongkar makam sahabat Abu Bakar dan Umar. Di suatu malam ke-40 laki-laki itu hendak menggali makam. Namun kejadian luar biasa terjadi, di mana bumi waktu itu terbelah hingga akhirnya berhasil menelankan mereka semua. Peristiwa ini terjadi dahulu di pertengahan abad 7 Hijriah, sebagaimana dikisahkan pelayan Al-Haram Nabawi atau Syawwab Al-Syamsu Al-Malti. Itulah 5 kisah aksi pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Semoga saja bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.